Rahayu, nama saya Galih Nagaseno. Saya tinggal di Taman Hutan Lemah Putih di Kelurahan Pisungan, Desa Pisungan ya, Karanganyar, Jawa Tengah. Kebetulan saya dipasrahkan sebagai pegawai untuk mengurus lokasi dari Taman Hutan Lemah Putih, yang di situ ada aktivitas utamanya adalah pada workshop, pada pengajaran, dan juga membuat beberapa acara. Workshop yang saya lakukan ini adalah Amerta Sound Meditation. Amerta itu adalah energi dari esensi kehidupan manusia. Amerta dari bahasa Sanskerta adalah air abadi atau air kehidupan yang berdasarkan dari kehidupan keseharian saya, keseharian Anda juga. Jadi bagaimana dalam Amerta itu saya mengajarkan untuk menemukan yang namanya jati diri. Tidak ada struktur dalam Amerta ini, yaitu lebih kepada menggali kepada potensi dari para peserta. Nah, ini sejarahnya baru sekali. Saya baru mendeklar tahun 2019. Tapi sebelum perjalanan ke sana, almarhum bapak saya, Suprapto Suryo Darmo, sudah menekuni dan membuat itu dari tahun 80-an, 85. Sumara itu adalah aliran kebatinan Jawa yang bermaksud untuk mengelola emosi seseorang dari dalam diri. Secara spiritual, kita punya ego yang berkaitan dengan sedulur papat lima pancar, ya, akang bawah di hari-hari. Itu semua berkaitan dengan hal itu, bagaimana kita mengelola emosi api kita dari dalam tubuh supaya kendor. Orang atau manusia dalam kehidupan kesehariannya mungkin karena banyak aktivitas menjadi kencang terus pikirannya, sehingga dia terjebak dalam pikirannya sendiri, sehingga memberikan efek secara kejiwaan dan juga secara psikis, pikiran, dan juga tubuh. Akhirnya tidak ada balance di situ. Nah, melalui joget Amerta ini, ya belajar bergerak, merangkak, berjalan, membaca transisi diri dari misalnya kita bergerak gini. Kita sadari, kita amati, kita lebih banyak mengamati itu, atau tidak perlu mengamati, tapi kita merasa tangan kita itu bergerak. Dan transisi ini dari sini sampai sini nih kita harus notice, harus dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan tadi yang saya sebutkan. Jadi tidak asal nabrak. Kadang untuk mengambil keputusan itu harus dengan semeleh, ya. Harus dengan pikiran yang hening, pikiran tenang. Kemudian tahap berikutnya adalah wening. Wening itu bening untuk memutuskan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, kemudian disemelehkan dulu sebelum kita mengungkapkan atau berbuat sesuatu. Disemelehkan dulu. Apakah semeleh itu lebih kepada surrender, pasrah terhadap kondisi apa yang sedang dihadapi, kemudian baru memutuskan sesuatu, baik secara tindakan, melakukan, lebih in action-nya, sehingga tidak salah. Badan kita adalah guci atau vessel. Badan kita ini hanyalah ruang kosong seperti ini. Ini badan kita yang belum diisi dengan pikiran, kesadaran, dan juga jiwa. Ketika terapi itu adalah
metode kesehatan, metode healing untuk menyentuh ranah fisik. Ya. Kemudian kalau healing lebih kepada pikiran dan juga jiwa. Kita mau pakai yang mana di Amerta? Kalau di Amerta dapat dua-duanya. Kita berdiskusi, si klien biasanya terbuka, jadi saya menciptakan ruang tempat yang aman bagi siapa saja. Saya sebagai healer menciptakan hal itu. Misalnya Anda datang ke sini dengan penuh hal yang ingin dikeluarkan, ini adalah tempat yang aman untuk Anda berbicara, keluh kesah. Kemudian kita cari metodenya, apakah harus secara healing dulu atau langsung terapi. Seperti musik kontemporer, kita harus tahu bagaimana ini menjadi bentuk terapi. Tapi kita harus tahu dulu nih, permasalahannya ini kita melihat dari sisi psikologis seseorang dan juga energetik seseorang, vibrasi. Di dalam alat musik ini adalah vibrasi. Vibrasi itu bisa dilihat atau tidak? Tentu saja tidak. Secara mata kosong ya. Pandangan mata, sorry. Tapi bisa diwujudkan dengan alat. Vibrasi itu bisa dilihat dengan mempergunakan metodologi namanya simatik. Mungkin pernah dengar simatik atau solfeggio frekuensi, dan misalnya kamu menabur tepung atau garam, dipukulkan atau digetarkan dengan frekuensi tertentu, kemudian dia akan membuat struktur mandala atau apa, dan itu yang membuat vibrasi alat musik yang misalnya saya mempergunakan singing bowl, seruti, gong, dan lain sebagainya, itu mampu untuk menggetarkan frekuensi dan vibrasi energi tubuh manusia. Energi tubuh manusia itu tergantung penyampaiannya lewat apa? Lewat telinga. Kita punya 5 indera: pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, penciuman. 5. Six sense nanti dulu. Ya, six sense atau indera keenamnya nanti dulu. 5 indera manusia secara umum. Kita mendengar vibrasi. Dan vibrasi ini masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori tubuh kita. Nah, alat-alat musik ini frekuensinya dari 100 Hz sampai 800 Hz. Kaitannya lagi dengan human consciousness atau kesadaran manusia. Kalau kesadaran manusia itu kan ada level 1 sampai level 7. Dimensi kesadaran manusia itu level 1 biasanya dia itu kesadaran rendah. Kesadaran rendah ini biasanya dia di bawah dari 100 Hz. Walaupun ranah pendengaran manusia itu adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini udah 100 Hz, berarti masih bisa terdengar kan? Nah, sekarang saya kembalikan, apakah suara itu bisa membuat Anda mood lifting? Ketika Anda sedih, kemudian Anda mendengarkan lagu yang sedih juga, itu apakah makin sedih atau makin nyesek gitu Pak? Yang mellow. Kemudian apakah ketika Anda sedang sedih, kemudian mendengarkan lagu-lagu atau frekuensi tertentu, misalnya di 528 Hz yang lebih kepada heart chakra, pasti akan bahagia. Jadi suara ini mempengaruhi dari fluktuasi emosional, kejiwaan, dan pikiran seseorang, sehingga dia, kan itu tadi getaran, itu menjadi terapinya. Getaran ini di dalam singing bowl biasanya saya tempelkan di beberapa cakra tertentu dari manusia. Cakra itu ada 7 yang utama, kemudian ada 114 cakra yang subnya. Mulai dari cakra dasar, itu terletak di tulang ekor manusia, itu yang berhubungan dengan keberanian seseorang, dan menjadi kehadiran Anda sepenuhnya itu di cakra dasar atau root chakra.
Cakra yang tidak balance menimbulkan ketakutan, kegelisahan. Kalau Anda terlalu berpikir tentang masa lalu, tentang masa depan, emosional, dan ketakutannya itu menjadi meningkat, cakra dasarnya tidak balance. Itu harus dibalance. Kemudian yang kedua adalah sacral chakra, itu yang berhubungan dengan kreativitas. Biasanya ini yang lebih kepada pemusik, ya, kemudian mungkin penyair, pelukis, orang-orang yang atau desainer yang membutuhkan daya kreativitas tinggi. Biasanya sacral chakranya ini overflow, ya, harus hati-hati. Ya, ini berdasarkan juga dengan yang membuat ini tidak balance adalah ketidakpercayaan dengan sebuah hubungan. Ada punya hubungan tapi tidak percaya dengan pasangan, sacral chakra. Atau tidak ada kreativitas, mager di rumah, rebahan, sacralnya kurang. Kemudian yang berikutnya adalah solar plexus chakra. Ini adalah api dari semangat kehidupan kita. Organ-organ itu ada di sini, organ-organ pencernaan. Ketika itu tidak balance, ya kita nggak ada semangat juga. Dan heart chakra adalah lebih kepada cinta kasih, welas asih. Kalau ada dendam, trauma, benci terhadap seseorang, berarti itu ada blockage, ada penyumbatan di situ. Harus ditumbuhkan dengan welas asih. Dan throat chakra yang berhubungan dengan ekspresi, kemudian mata ketiga kita di sini itu berhubungan dengan intuisi dan imajinasi, kemudian crown chakra atau cakra mahkota yang berhubungan dengan Tuhan, ya, dengan spiritualisme semesta, agama, itu energi masuk dari atas kemudian ke bawah. Ini semua berkaitan, mempunyai energi. Di dalam pengetahuan Nusantara kita ada kundalini yang dia bergerak di tulang ekor kita, ya, atau di tulang punggung kita atau sumsum tulang sumsum kita. Itu bergerak bagaikan energi, bagaikan ular, ya. Energinya itu panas dan dingin. Yang dingin adalah ida, yang panas adalah pinggala. Mereka tidak pernah bersentuhan, tapi mereka bergerak naik ke atas. Energi itu besar sekali. Itu bisa, biasanya kenapa penulis itu bisa idenya ada terus gitu. Penulis, kemudian sutradara idenya gini, kemudian pemusik, kemudian orang-orang yang kreatif lainnya, karena energinya besar, dia sudah bergerak di situ dalam diri. Dan proses-proses kebangkitan kundalini itu di dalam amerta itu harus sangat hati-hati dan berjalan alami. Nah, itulah terapi yang saya lakukan dengan alat musik, dengan vibrasi untuk masuk ke frekuensi tertentu dari ranah getaran seseorang, energi seseorang untuk mencuning dengan frekuensi tertentu. Tapi saya harus scanning dulu, kira-kira cakra mana yang ada blockage atau yang overflow. Efek dari pengobatan atau workshop dalam sesi saya ini, satu adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan. Kedua adalah untuk belajar kendur, mengundurkan pikiran, mengundurkan jiwa, mengundurkan tubuh fisik. Karena kalau keras terus, tegang terus, tubuh kita yang nggak kuat. Yang ketiga adalah dalam amerta ini untuk menemukan jati diri itu Anda akan mendapatkan beberapa pencerahan spiritual. Pencerahan spiritual dalam ranah kebudayaan, pengetahuan juga. Oh, di Jawa seperti ini, leluhur kita dulu melakukan ini,
ada tata cara upacara, ada elemen-elemen yang harus dilakukan. Nah, itu yang kita ajarkan. Yang keempat adalah memahami diri sendiri dari berdasarkan sistem cakra tadi, berkaitan dengan resonansi yang dikeluarkan dari alat musik itu sendiri. Kita akan mampu untuk mengidentifikasi dan menghealing diri sendiri. Yang kelima adalah belajar tentang bagaimana menghealing orang lain. Jadi saya itu mencetak healer-healer berdasarkan dari pengalaman yang saya sharekan ke mereka. Banyak sekali. Ada beberapa murid klien saya yang mereka memang sedang mencari. Ketika mereka sedang mendapatkan kebangkitan spiritual, mereka mulai mempertanyakan, saya hidup di dunia ini itu dalam rangka untuk apa sih? Kenapa hidup saya seperti ini? Saya arahnya harus ambil arah yang mana? Mereka sudah mulai memikirkan itu. Nah, mereka itu sedang mencari ke beberapa guru. Tapi memang guru sejatinya manusia itu adalah dari dalam diri sendiri. Tapi tidak salah juga untuk mencari guru-guru yang memang sudah punya pengalaman di bidangnya. Healer ini adalah sang penyembuh, seseorang yang menjaga itu tadi ruang aman bagi manusia yang sedang mencari jawaban. Saya Galih Nagaseno dari Amarta Sound Meditation di Taman Hutan Lemah Putih. Silahkan Anda merefleksikan diri Anda dengan kesadaran penuh dan juga kewaspadaan dalam menjalani kehidupan Anda seharian. Esensi dari Amarta adalah belajar tentang eling lan waspada. Sebelum kita bertindak, kita mempunyai kewaspadaan dan juga kesadaran penuh, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mawas diri. Sampai bertemu di Taman Hutan Lemah Putih. Rahayu.